Selamat pagi anak-anak sekolah minggu asuhan. Bertemu kembali bersama Tante Olin. Selamat pagi semuanya. Semuanya pastinya sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah siap mau mengikuti sekolah minggu. Semuanya sehat ya di rumah ya. Nah, oke, baiklah Tante Olin, kita sekarang mau memulai sekolah minggu hari ini. Semuanya berdiri yuk, kita mau bernyanyi bersama. Hore! Nah, tadi Tante Olin melihat semuanya semangat, tetapi kayaknya masih ada yang duduk nih. Gimana kalau kita nyanyi sekali lagi? Tetap semangat, semuanya berdiri. Tante Olin minta semuanya ikut bernyanyi ya. Papa Mama boleh bantu, Oma dan Opa juga boleh bantu adik-adik sekolah minggu asuhan atau dinyanyikan. Karena ada yang bayi-bayi belum bisa bernyanyi Tante Olin. Oke, jadi kita semua sekarang bernyanyi kembali. Semuanya berdiri biar tambah semangat. Oke? Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Hore, Tante Olin, tadi kita sudah naik kereta api. Kereta apinya yang besar atau yang kecil ya? Nah, semua anak-anak sekolah minggu asuhan naik kereta api yang besar Tante Olin. Sehingga pada saat bernyanyi tadi semuanya berdiri. Semuanya mau bernyanyi bersama dan semuanya mau bersiap mengikuti sekolah minggu. Mau naik ke surga, mau masuk surga, mau mendengar firman Tuhan dan cerita Alkitab. Baiklah, semua anak sekolah minggu asuhan semuanya jempol, semuanya pinter. Sekarang Tante Olin mau absen dulu nih. Kita absen ya. Nah, apa kabar anak-anak sekolah minggu asuhan? Hari ini Tante Olin mau absen ya. Nah, nanti kalau Tante Olin panggil semuanya jawab oke. Saya hadir. Nah, ada siapa ya? Halo Arya, halo Jacob, halo Raka, Karel, Azael, dan Izumi. Selamat pagi. Selamat pagi juga buat Vanka, Damar, Abigail, Giandra, dan Olive. Ada Gemma, Etnan, Nara, JJ, Julia, dan Chloe. Nah, ada juga teman kita Kinaya, ada Tama, ada Audrey, ada Alona, Harel, dan Zoela. Berikutnya ada David, ada Eber, Caca, dan Raditya. Nah, ada Baby Felicia dan Baby Lukas. Nah, semuanya setia bersekolah minggu. Terima kasih. Selalu
Tante Olin sudah absen. Tante Olin sudah kangen-kangenan dengan anak-anak sekolah minggu asuhan. Tante Olin udah panggil satu-satu. Harusnya tadi pas Tante Olin panggil semuanya, "Iya, Tante Olin saya hadir," gitu ya. Pastinya dong semuanya mengikuti sekolah minggu, ditemani papa mama, opa dan oma, kakak, dan semua orang yang ada di rumah. Oke, sekarang Tante Olin mau mengingatkan anak-anak sekolah minggu asuhan untuk bersama-sama dan belajar memberikan apa ini? Apa ini? Memberikan persembahan. Nah, seperti biasa persembahannya adik-adik, anak-anak sekolah minggu asuhan bisa masukkan ke dalam amplop. Nih, amplopnya Tante Olin seperti ini nih. Ya, terserah anak-anak sekolah minggu asuhan pasti sudah membuat amplop sendiri atau pakai amplop yang dikasih papa mama tidak apa-apa. Nah, uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan ditutup. Lalu dilem. Sip. Nah, lalu kita titipkan kepada papa mama yang akan berangkat ke gereja untuk ibadah minggu. Jadi uang persembahannya boleh dititipkan kepada papa mama sehingga nanti papa mama yang menyampaikan ke gereja. Nah, semuanya pinter. Oke, sekarang semakin semangat kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Dan sebelum mendengarkan cerita Alkitab, Tante Olin mau mengajak kita bernyanyi lagi untuk semakin bersiap untuk mendengarkan cerita. Yuk, semuanya berdiri. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh sombong. Saat ini kita sudah mau mendengarkan cerita Alkitab. Sehingga Tante Olin mau mengajak anak-anak sekolah minggu asuhan kita mau berdoa. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Tante Ana. Nanti Tante Ana akan seru sekali tuh menceritakannya. Nah, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersiap untuk berdoa. Semuanya sudah siap berdoa ya? Siap Tante Olin? Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin dan menemani kami selama kami beristirahat tadi malam. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menyertai kami di setiap kegiatan dan semua acara dan kegiatan kami. Bapak, Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik. Biarlah kami bisa duduk yang manis, bisa mendengar dengan baik, bisa mengikuti pelajaran
firman Tuhan dan cerita Alkitab hari ini sehingga kami bisa belajar untuk kami bisa melakukannya di kegiatan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu asuhan, begitu juga untuk Tante Ana yang akan membawakan cerita Alkitab hari ini. Tuhan yang terangi Roh Kudus, Tuhan yang pimpin semua guru-guru sekolah minggu asuhan, begitu juga dengan Pak Pendeta dan semua guru-guru sekolah minggu lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, temani kami, sertai kami pada saat kami mengikuti sekolah minggu. Dalam nama anakmu Bapa, Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Terima kasih anak-anak sekolah minggu asuhan. Sekarang Tante Olin juga mau bersiap mendengarkan cerita Alkitab bersama Tante Ana. Anak asuhan, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Nah, hari ini, hari Minggu, kita semuanya bersuka cita. Tante Ana sebentar lagi akan bercerita dari Alkitab. Ya, cerita dari Alkitab yang berjudul Menolong yang Lemah. Diambil dari Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, firman Tuhan pada Kitab Roma pasal 15 ayat 1 berkata bahwa kita yang kuat harus membantu orang lain yang lemah atau orang yang tidak kuat. Ya, apa ya orang yang kuat ya? Orang yang kuat seperti apa? Orang yang kuat adalah orang-orang yang rajin dan semangat melakukan berbagai kegiatan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Nah, kalau orang yang lemah seperti apa ya? Coba kita lihat gambar di sini, ya. Orang yang lemah seperti orang yang malas. Coba kita lihat. Anak yang malas tidak suka melakukan kegiatan sendiri, ya. Segala sesuatunya minta dibantu. Coba kalau kita lihat di sini, ya. Wah, kelihatan tidak punya semangat apapun, ya. Kalau kita lihat di sini, dia tidak mau bekerja sendiri. Selalu mengharapkan bantuan orang tua. Selalu mengharapkan atau bergantung pada orang lain. Ya, apakah kita seperti orang yang malas atau seperti orang yang semangat? Mana yang kita mau pilih? Ya, anak yang malas juga lebih senang memerintah orang lain. Ya, dia tidak mau melakukan sendiri. Oke, sekarang kita lihat ya. Nih, anak yang malas dia lebih suka marah-marah ya, karena kemauannya tidak mau dipenuhi. Lebih suka ngambek, marah sama mamahnya. Coba kita lihat di sini. Kalau mamahnya suruh sesuatu, dia lebih cenderung untuk menolak, tidak mau melakukan, tapi selalu memerintah orang lain, termasuk memerintah mamahnya. Nah, coba kita lihat di sini. Anak yang rajin dan penuh semangat untuk melakukan kegiatan sendiri. Coba dilihat di gambar ini. Kita lihat di rumah, anak yang rajin dan semangat. Dia rajin, dia selalu melakukan kegiatannya sendiri. Kegiatan apa yang bisa dilakukan anak-anak sendiri di rumah? Contoh, lihat di gambar. Ya, betul. Mewarnai sendiri. Bahkan anak yang rajin dan penuh semangat makan sendiri makanan yang sudah disiapkan oleh mama di rumah. Ada satu lagi pekerjaan yang bisa dilakukan anak-anak.
adalah merapikan kamar tidur ya, melipat selimut dengan rapi, meletakkan bantal dan guling pada tempatnya. Betul sekali. Begitu juga kita lihat di sini. Anak yang rajin dan penuh semangat bisa juga membantu orang tua, membantu orang lain. Apa yang kita lihat di gambar ini? Kita lihat bisa membantu mencuci piring mama. Oh, bisa membantu menyiram tanaman dan bunga-bunga yang ada di teras rumah. Juga bisa membantu mama saat mama membersihkan ruangan ya. Meja yang kotor bisa dibersihkan bersama dengan mama. Nah, tentunya kita juga ingin menjadi anak-anak yang rajin dan penuh semangat pada saat kita di sekolah minggu, pada saat kita bergereja. Apakah anak-anak asuhan rajin dan senang ikut sekolah minggu? Siapa yang rajin dan suka ikut sekolah minggu? Hari ini kita mendengar cerita ya mengenai anak-anak yang rajin dan penuh semangat. Ya, kalau dilihat di sini, Tante percaya bahwa anak-anak asuhan adalah anak-anak yang rajin dan setia ikut sekolah minggu. Rajin dan semangat seperti contoh gambar di bawah ini ya. Mendengarkan cerita Alkitab, aktif ikut memperagakan apa yang guru sekolah minggu ajarkan. Kita lihat juga gambar bagaimana guru menjelaskan mengenai ayat Alkitab dan anak-anak asuhan belajar untuk menirukan apa yang dikatakan oleh guru-guru asuhan. Betul ya, apalagi ya yang dilakukan pada saat kita datang ke sekolah minggu. Kita berdoa bersama-sama dengan teman-teman, mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Kita juga mengucap syukur dengan pujian dan nyanyian ya. Mengucap syukur tidak hanya dengan berdoa tetapi juga dengan memuji Tuhan. Seperti ada di gambar ini. Oke. Nah, bagaimana ya kalau kita mempunyai teman atau famili saudara kita yang malas atau lama tidak datang ke sekolah minggu? Apa ya yang harus kita lakukan? Ayo, kita ajak teman-teman datang ke sekolah minggu. Kita bisa memberikan contoh perbuatan seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Apa yang bisa kita lakukan jika ada teman kita yang sudah lama tidak hadir atau tidak datang ke sekolah minggu? Iya, kita lihat gambar di bawah ini ya. Mendoakan teman kita agar Tuhan Yesus membantu menggerakkan hati teman kita ya untuk mau datang kembali ke sekolah minggu ya. Jangan lupa setia untuk berdoa, bukan hanya mengucap syukur atas kehidupan kita, tetapi juga mendoakan teman-teman kita yang tidak lama hadir sekolah minggu. Nah, kemudian apalagi ya yang bisa kita lakukan apabila ada teman yang tidak hadir ke sekolah minggu? Ya, kita lihat di gambar ini, mengunjungi rumah teman-teman kita atau rumah saudara kita ya. Dengan kita datang ke rumah dan kita mengajak ke sekolah minggu, maka kita bisa tahu apa sih kesulitan teman-teman kita, kenapa mereka tidak bisa datang ke sekolah minggu. Pasti ada masalahnya. Ya, kita tentunya bisa membantu atau menolong mereka. Kita bisa sampaikan ke mama, kita bisa sampaikan ke ibu guru di sekolah minggu.
pasti teman yang kita kunjungi itu akan senang ya kalau kita kunjungi. Karena apa? Karena kita memperhatikan mereka. Apalagi yang bisa kita lakukan kepada teman kita yang tidak hadir sekolah minggu yang sudah lama? Ya, betul, kita lihat di sini. Kita bisa mengirimkan tanda kasih ya. Kita bisa mengirimkan kartu yang berisi ajakan untuk hadir ke sekolah minggu ya. Tanda kasih yang kita berikan tidak perlu harus mahal. Kita bisa buat sendiri dengan mama. Kita juga bisa membeli yang murah. Apa ya? Nah, Tante Ana kasih contoh di sini, komik cerita Alkitab anak. Tentu teman-teman akan senang yang kita kirimkan ya. Oh, ternyata aku juga diperhatikan. Kalau aku tidak sekolah minggu, aku diingatkan. Ya, ada teman yang mengingatkan. Bukan hanya ibu guru asuhan. Apalagi yang bisa kita lakukan kepada teman kita? Ya, sekarang, wow, hampir setiap orang atau orang tua kita, kakak kita mempunyai handphone. Ya, mungkin kita karena anak-anak asuhan masih kecil tidak boleh menggunakan handphone terlalu sering ya. Nah, mama dan papa juga pasti punya laptop. Ya, banyak sekarang orang tua yang sudah mempunyai laptop. Kita boleh pinjam handphone mama. Kita boleh mengatakan kepada mama dan papa bahwa aku mau menghubungi teman yang udah lama nggak datang sekolah minggu. Nah, teman sekolah minggu yang sedang sakit, kita bisa melakukan video call di handphone, atau kita bisa menggunakan laptop, meminjam laptop mama dan papa, ya, dengan Zoom. Kita bisa melihat wajah teman kita, dan kita bisa mengatakan bahwa aku merindukanmu untuk datang sekolah minggu, untuk mengikuti sekolah minggu. Ayo, ajakan ini pastinya akan membuat sukacita hati teman kita yang kita hubungi. Ya, Tuhan Yesus senang sekali menolong orang yang lemah dan yang kesusahan. Jadi, Tuhan Yesus juga ingin menolong kita. Tuhan Yesus juga mengajar kita supaya kita mau memperhatikan, supaya kita mau menolong teman-teman kita yang sedang kesusahan, yang kesulitan untuk datang ke sekolah minggu. Bisa saja mereka belum tentu mereka malas ya, tetapi mereka memang mempunyai masalah yang tentunya bisa kita bantu. Nah, oke. Tante Ana saat ini akan membacakan ayat hafalan kita hari Minggu ini. Nanti anak-anak menirukan di rumah ya. Oke. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Roma 15 ayat 7a yang berbunyi, terimalah satu akan yang lain. Kita ulang bersama-sama ya. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 7a yang berbunyi, terimalah satu akan yang lain. Oke. Nanti anak-anak semuanya boleh dibantu oleh mama dan papa kembali menghafalkan, menirukan ayat Alkitab. Betul ya, jadi Tante berharap anak-anak sudah bisa menirukan ayat Alkitab dengan baik. Oke, sebentar lagi kita akan menyanyi memuji Tuhan yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama.
Oke, kita sudah menyanyi memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita Alkitab. Nah, kita sudah di penghujung sekolah minggu. Sekolah minggu hari ini sudah selesai. Nah, tentunya anak-anak tetap harus bersukacita, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, seperti cerita hari ini. Nah, sebelum Tante Ana menutup sekolah minggu, kita berdoa bersama-sama. Lipatkan tangannya, tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah melindungi dan menjaga kami, anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti sekolah minggu dari awal sampai dengan akhir. Kami sudah belajar dari firman Tuhan, bagaimana kami dapat membantu, menolong, dan peduli kepada teman-teman yang lemah dan yang membutuhkan perhatian serta bantuan, agar tetap dapat mengikuti sekolah minggu, serta rajin dan setia menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menutup sekolah minggu. Tuhan tolong lindungi dan jaga anak-anak asuhan beserta keluarga. Berikan kami semua kesehatan sepanjang minggu ini, supaya kami tetap dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa kembali minggu depan di kelas sekolah minggu. Oke, salam sehat. Halo, Papa, Mama, dan anak-anak sekolah minggu asuhan. Kami dari Sekolah Minggu Kelas Asuhan mempersembahkan Cerita Papet tentang keseharian kita dan lingkungan sekitar. Selamat menonton dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada dua orang sahabat, Loni dan Riza. Mereka bertemu saat menemani Mama ke supermarket. Mama, itu sepertinya Riza deh sama mamanya. Ya, Ma, kita hampiri. Oh iya Loni, itu Riza dan mamanya. Ayo. Hai, Mama Riza. Hai Riza, halo. Apa kabar? Halo Mama Loni. Halo Loni, puji Tuhan kami baik dan sehat. Hai Riza, kamu sama Mama sedang belanja ya? Iya Loni, aku menemani mamaku membeli keperluan rumah nih. Wah, hebat kamu, baik sekali. Mau temani Mama kamu. Iya Loni, ini Riza daripada di rumah main games dan nonton film terus. Jadi Tante ajak aja untuk temani belanja. Lagi pula, kalau hari Minggu Riza itu tidak punya kegiatan apa-apa. Wah, kebetulan Mama Riza. Saya mau ngajak nih, ikutan sekolah minggu yuk. Nanti Riza bisa bareng dengan Loni. Gimana? Tertarik gak? Sekolah minggu ya, Mam? Memangnya Loni juga ikut sekolah minggu? Iya dong Tante, sekolah minggu. Itu seru loh. Aku suka sekali sekolah minggu. Wah, ngapain tuh di sekolah minggu Loni? Belajar juga ya? Iya sih, belajar. Tapi kan ini belajar firman Tuhan. Kita nggak hanya itu aja kok. Kita juga nanti bernyanyi memuji Tuhan, belajar berdoa, belajar memberi persembahan, membuat prakarya,
bermain games, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Pokoknya seru deh. Yuk, yuk. Benar, apa yang dikatakan Loni. Di sekolah minggu, kita belajar bersama, bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan kita belajar melalui cerita-cerita yang ada di Alkitab. Wow, seru sekali ya, Mom. Pasti anak-anak bisa belajar firman Tuhan dan mereka ikutnya dengan semangat dan senang. Dan pasti tidak membosankan ya, Mom, ikut sekolah minggu. Benar sekali. Bahkan Loni selalu menunggu. Kapan ya Mama hari Minggu? Karena aku mau ikut sekolah minggu. Dan terkadang si Loni itu kangen banget sama guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggunya. Benar Tante, aku senang sekali di sekolah minggu. Yuk Riza, kita ke sekolah minggu yuk. Nanti ke sekolah minggunya setiap jam 8 pagi. Aku tunggu ya. Oke deh, aku mau ikut sekolah minggu. Nanti sampai bertemu ya, Loni di sekolah minggu. Baik, Riza. Sampai bertemu ya. Sampai bertemu ya Mama Riza dan Riza. Tuhan Yesus berkati. Saya tunggu ya nanti hari Minggu di gereja. Terima kasih. Dadah. Dah. Dadah.